Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqala ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaiza wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faltamisuha fil asril awakhir fil witri al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Aminin TV yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam rangka tausiah tentang iktikaf di akhir bulan Ramadan, tepatnya 10 terakhir di bulan Ramadan. Apa yang dimaksud dengan iktikaf? Iktikaf adalah kita berdiam diri di tempat ibadah, di masjid, untuk melakukan berbagai ketaatan. Membaca Al-Quran, zikir, atau sholat, yang semuanya itu diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iktikaf ini harus dilakukan dalam keadaan suci, baik dari hadas besar ataupun hadas kecil. Karena orang yang beriktikaf itu sebisa mungkin kemudian juga melaksanakan sunnah atau sholat sunnah. Maka untuk itu sebaiknya dia dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, kapan waktunya? Sebaiknya dilakukan di malam hari. Karena dalam sejarah hadis-hadis Nabi banyak yang menjelaskan bahwa di akhir bulan Ramadan yang ke-10, Nabi Muhammad itu melaksanakan iktikaf di masjid. Lebih banyak iktikaf di masjid. Apalagi kemudian kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini ada malam yang agung, malam yang istimewa, yang kalau orang mendapatkannya itu nilainya sama dengan beribadah 1000 bulan. Di dalam Al-Quran ditegaskan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairu min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, berbagai pendapat tentang Lailatul Qadar ini bisa kita dapatkan dari penjelasan para ulama. Kapan sebetulnya terjadinya malam atau Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini? Nah, kalau kita kembali kepada katakanlah kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang merupakan syarah dari Sahih Al-Bukhari, kitab hadis, di sana ada berbagai pendapat ulama tentang Lailatul Qadar. Ada yang menegaskan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada hari-hari ganjil atau malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan ini adalah pendapat yang paling populer. Tapi pendapat yang berbeda juga ada. Ada yang mengatakan bahkan hari di mana atau malam di mana Lailatul Qadar itu didapatkan itu bisa terjadi di sepanjang malam bulan Ramadan. Bahkan ada pendapat yang jauh lebih berbeda lagi bahwa Lailatul Qadar itu bisa terjadi di sepanjang tahun, bukan hanya di bulan Ramadan. Hanya sekali lagi yang paling populer yang dipegang oleh banyak ulama, Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW bersabda, faltamisuha fil asril awakhir fil witr. Kejarlah atau gapailah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir, tepatnya malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Nah, Nabi Muhammad sendiri memang dalam sejarah pernah mendapatkan Lailatul Qadar itu 2 kali. Yang pertama dalam keadaan mimpi dan yang kedua dalam keadaan terjaga. Ketika bermimpi beliau belum selesai karena sudah dibangunkan oleh keluarganya. Sehingga ketika itu beliau lupa kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu. Yang kedua, beliau mendapatkannya dalam keadaan terjaga. Saking bahagianya kemudian beliau ingin mengabarkan peristiwa itu kepada para sahabat. Hanya ketika di tengah jalan beliau bertemu dengan 2 orang yang sedang bertikai. Adu mulut, cekcok, yang kemudian beliau terpaksa ikut melerai menyelesaikan percekcokan yang terjadi di antara 2 orang itu. Nah, karena percekcokan inilah kemudian Nabi Muhammad lupa akan kapan terjadinya Lailatul Qadar itu.
Nah, beliau sendiri pernah bersabda, Allah sengaja membuat aku lupa kapan terjadinya Lailatul Qadar dengan hikmah bahwa umatnya kemudian tetap melaksanakan ketaatan di sepanjang bulan Ramadan. Jadi tidak fokus hanya pada tanggal tertentu. Karena seandainya Lailatul Qadar itu ditentukan pada tanggal tertentu, tanggal 21 umpamanya, maka pada saat itulah orang hanya akan berbondong-bondong melaksanakan iktikaf, baca Quran, sholat malam, dan lain sebagainya. Selesai itu sudah tidak ada lagi. Nah, disembunyikan kapan datangnya Lailatul Qadar itu dengan tujuan agar kita tetap melaksanakan ketaatan itu sampai akhir bulan Ramadan. Bahkan setelah bulan Ramadan tetap mempertahankan ketaatan itu. Tujuan itu semua adalah sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi, orang yang melaksanakan iktikaf itu dosa-dosanya akan diampuni, didoakan oleh malaikat, dan dijamin akan dijauhkan dari api neraka. Bahkan di dalam hadis Nabi tersebut, di dalam hadis Nabi dijelaskan jauhnya kita, orang yang beriktikaf, dari api neraka itu 2 kali jauh antara jarak timur dan barat. 2 kalinya. Betapa jauhnya jarak antara timur dan barat, nah itu 2 kali jauhnya kita dari api neraka, yang itu merupakan keistimewaan bagi orang-orang yang melaksanakan iktikaf. Nah, sebagaimana ayat yang tadi pertama saya kutip, memang di bulan Ramadan ini kita diminta untuk berebut, bersegera untuk menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Cepat-cepatlah kalian menggapai ampunan dari Tuhan kalian dan juga menggapai surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang mendermakan, orang yang memiliki kedermawanan hati, baik dalam keadaan ekonominya pas-pasan ataupun dalam keadaan ekonominya luas. Selain itu, kedua, orang yang bertakwa adalah wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu mengontrol emosi, tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung. Dan yang ketiga, wal afina anin nas, mudah memaafkan orang lain. Itulah tanda ketakwaan yang ketiga. Serta yang terakhir, tanda ketakwaan yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu gemar untuk melakukan berbagai kebaikan. Nah, jadi seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan, baik yang wajib ataupun yang sunnah, kita lakukan yang tujuan akhirnya adalah kata Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, yang secara sosial tandanya ada 4 seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Tanda inilah yang harus kita jadikan standar untuk mengukur diri kita. Apakah kita sudah termasuk orang yang bertakwa? Apakah kita sudah memiliki kedermawanan hati, mampu mengontrol emosi, mudah memaafkan orang lain, dan selalu gemar untuk berbuat baik. Baik pemirsa Aminin TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini tausiah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.